Ya, hari ini gue akan kedatangan satu motor, bukan buat di custom, motor pinjeman punyanya Ridwan Hanif yang gue pinjem buat gue review dan pelajarin. Motor apa? Katanya sih storing gue dikit lagi mau datang nih. Gue lagi nunggu di pinggir jalan. Agak excited sih karena motor ini sempat jadi viral dan jadi trending di YouTube. Kira-kira motor apa ya? Mana ya storing gue ya? Belum datang dia. Ya gue lagi nungguin storingnya, kata sih udah masuk di daerah Boulevard GDC. Atau dia tuh storing gue tuh. Tuh yuk. Motor apa kira-kira ya? Nih, ini motor storing mobil storingnya udah datang ngangkut motornya. Motornya Om Sultan. Ini dia motornya yang kita pinjem, Honda ADV 150 yang konon katanya kemarin lagi viral. Yuk masuk yuk. Tadi kan kita udah kedatangan Honda ADV 150 nih. Nah, sekarang gue pengen ngebahas sedikit secara segi teknisnya. Nah, gue sebenarnya di sini nge-review Honda ADV bukan karena gue akan main ke sektor Matic, tapi karena kebetulan aja motor ini lagi viral, beberapa kali trending topik di YouTube dan ya hamba AdSense aja sih sebenarnya. Gitu. Tapi gue juga penasaran sih. Karena Honda ADV 150 ini kan adeknya atau turunannya dari Honda ADV 750, di mana 750cc Adventure Matic. Nah, ini turunannya. Nah, di sebelah gua ada salah satu tim Street Art Custom yang tugasnya bubut. Oh, bubut. Bukan bohongin gua doang ya, tugasnya ya. Jadi di sini tim gua Ramli, dia kerjaannya tuh ngebubut. Pokoknya hal-hal yang berbau bubutan, terus yang dikur-kur pakai ginian nih, ya kan, biar presisi kalau katanya. Nah, kita akan ngobrolin secara teknis. Gue nggak akan buka contekan ini karena reviewer lain udah banyak yang ngomongin tipe bahan bakarnya, tipe mesinnya, segala macam, banyak banget di YouTube. Gue akan langsung ngeliat motor ini dan ngukur pakai Sigmat apa aja yang akan gue ukur dan kira-kira akan ngebahas apa aja. Nah, kita bahas nih. Nah, first impression gue ketika ngeliat motor ini dari depan gede sih. Gede, benar. Ya, gede. Style liverynya tuh kayak Honda CRF 450 Rally atau Dakar dan 1000L Dakar. 1000L Africa Twin. Style-stylenya seperti itu. Tapi, kalaupun dimodif tuh kayak apa ya? Kira-kira kayak gimana? Nah, kita ngomongin masalah spek deh. Motor ini 150cc, ban depannya atau velgnya pakai velg palak. Sedangkan ADV 750 itu menggunakan velg jari-jari. Pasti dong banyak yang pengen membuat motor ini stylenya bergaya seperti ADV Moge-nya atau 750cc-nya. Kira-kira nih, bisa nggak kita ganti pakai jari-jari? Bisa aja. Nah, cuman kan belum ada yang jual nih, kira-kira. Cuman kan kita harus ganti hubnya dulu alias tromolnya. Yang pas, kira-kira kita pakai tromol apa ya? Karena ini motornya Honda, akhirnya pakai saudaranya. Oh. Kakaknya dia lah. Kira-kira, ini kan kita belum bongkar bener-bener. First impression aja, perkiraan. Pada 150 mungkin? PCX? Vario 150? Karena masih keluarga 150? Aftermarket kan banyak tuh. Yes, aftermarketnya banyak. Cuman emang semua Honda sama? Secara ukuran dimensi bearing, biasanya kan Honda tuh kalau bikin motor dia nggak pernah rumit ya. Biasanya sama. Kalau dilihat dari as rodanya sih kemungkinan di 12 mili atau menggunakan bearing 6201 atau 6301 ya. Jadi kira-kira tromol aftermarketnya masih bisa. Cuman yang beda kayaknya disc cakramnya. Betul. Disc Karena cakramnya dia punya lubang banyak dia. Oh. Biasanya kan motor-motor cuma 4 kan? 5 itu motor gede ya? Motor gede. 4 ya rata-rata 4. Ini ada 6 ada. Ada 6. Bener nggak 6? Kayaknya Coba. sih ya. Coba hitung dulu. Jumlah baut piring kan ada 6, berarti dia kalau mau ganti pelek jari-jari nggak bisa pakai piringan ini atau mau paling bikin adaptor ulang. Itu baru depan. Bagaimana kalau kita bikin tromol belakangnya? Kalau belakang kan kita belum tahu giginya nih. Giginya kan kalau Matic tuh sangat ngaruh ya. Maksudnya secara diameter sama jumlah gigi mungkin beda. Tapi kalau gue punya feeling sih PCX mungkin sama. Sama PCX. Oke. Menurut tim gua, berdasarkan impresi belum dihitung,
dia sama kayak PCX. Mungkin harus dibubut sedikit kali. Untuk jarak keluar masuknya Paling jaraknya aja ya. efeknya nanti kepiringan soalnya. Sama juga yang tadi gue lihat, dia punya lubang tromolnya kenapa gede ya? Iya. Kayaknya itu emang sengaja di molding buat kanvas. Buat kanvas, padahal dia rem cakram. Kenapa ada buat ngeremnya? Ada mangkoknya. Ada mangkoknya gitu. Ini agak lucu nih motor. Ini yang gue bilang tadi, di bagian hub tromol belakangnya, kenapa dia harus bikin gede? Padahal ini kan udah menggunakan rem cakram. Ini dan juga ada gap segede gini. Agak susah sih ngukurnya, harusnya dalam posisi pakai ini aja deh. Dalam posisi kurang lebihnya kalau gue ukur ada sekitar 58 mm, 5 cm ini jarak jari-jarinya kurang lebih. Ini harusnya seperti tromol drum brake. Jadi bisa jadi motor ini kompatibel menggunakan hub atau tromol yang bukan untuk cakram. Karena di sini menurut gua agak aneh, kenapa nggak ketutup? Atau dia bikin hubnya kecil sekalian, sedangkan dia udah menggunakan rem cakram belakang. Jadi bisa aja kita pakai hub tromol dari motor lain, misalnya PCX atau Vario 150. Kita akan ukur jarak mainnya, Pe. Coba, Pe. Oke. Diukur jarak main suspensi depannya dulu. Kita miring dulu ya. Oke. Cukup tinggi juga sih, Bang. Berapa? Hampir 15 cm lah. Enggak nyampe, dia 14,5. 14,5 cm. 14,5 cm jarak main suspensinya segini. Berarti lumayan ya buat motor bebek motor matic ya. Standar matic nggak nyampe segitu biasanya. Standar matic nggak nyampe segitu. Biasanya dia paling cuma 10 lah ya. Nggak, 10 sih lebih. 10-11. Jadi dia agak beda 2 cm lebih tinggi atau 3 cm lebih tinggi dari motor-motor matic pada umumnya di kelas 150. Nah, kalau untuk suspensi belakangnya sendiri, kita ngitungnya gimana nih, Pak? Jarak celah main sih tinggi ya? Tinggi, jarak celah main tinggi. Gimana kalau kita ukur ground clearance-nya? Jarak dek bawah ke permukaan. Coba dulu. Ini kita ada standar tengah. Harus turun Kita dulu. turun dulu. Kita ukur. Oke. Di 17 cm. 17 cm. Cukup tinggi sih. Untuk level matic cukup Iya. tinggi. Nah, gua aja nih, tinggi gue 170. Gue masih napak. Kalau gue pakai motor-motor adventure atau cross, motor trail, gue pasti jinjit. Jadi ini untuk dilawan motor cross ya pasti ini lebih pendek nih, pasti lebih pendek. Ya karena maticnya Bang. Karena matic sih. Nah, untuk suspensi depan, coba gue ukur ya. Dia punya batang asnya berapa milimeter sih? 31. 31. Berarti setara kalau motor batangan tuh Tiger asnya Ya. 31 juga. Ukuran motor sport lah. Motor sport. Jadi lumayan besar untuk matic ya? Besar, betul. Besar. Tapi memang sih kalau Honda ngeluarin, kalau di mobil juga sama. Bahkan mereka selalu bilang jargonnya salam satu dashboard. Jadi biasanya satu line production tuh dibikin buat motor ini bisa masuk ini, bisa masuk ini, bisa masuk ini. Biasanya Honda gitu ya? Biasanya begitu. Biasanya begitu. Kalau kanvasnya kayaknya juga sama, kanvas rem. Kalau dilihat-lihat juga mirip-mirip. Seperti kayak Supra juga sama, Pak. Enggak, lebih ke Mega Pro lama ini. Mega Pro lama? Iya. Kanvas remnya? Tapi terbalik posisinya. Dia di kiri. Iya. Jadi kalau di kanvas remnya mirip kayak Mega Pro lama, tapi posisinya ada di kiri yang ini. Bisa nggak dipakai? Bisa, cuma dibalik. Dibalik. Iya. Kayak gitu. Jadi emang pinter loh Honda bikin-bikin kayak gitu tuh. Gue nggak akan ngebahas teknologinya. Dan habis ini gue akan coba motor ini di lintasan motor cross. Kira-kira sanggup nggak motor ini? Nyangkut apa enggak? Terus handlingnya bagaimana kalau di lintasan off-road? Ya, seperti yang gue janjikan, gue akan test ride motor ini di lintasan motor cross. Memang motor ini diciptakan bukan untuk di lintasan motor cross, tapi nggak ada salahnya untuk kita coba. Jadi gue pengen membuktikan motor ini apakah memang benar-benar motor adventure seperti yang digadang-gadang, atau memang ini sebenarnya hanya urban light aja yang mungkin cuma ketemu sedikit jalanan jelek atau apa. Tempatnya di sini karena di sini lintasannya tanah merah seperti ini. Kita lihat apakah dia enak buat mainnya. Coba ya, kita nggak tahu. Cuman tadi gue pada saat masuk ke sini, gue mencoba beberapa handling di motor ini agak sedikit beda dan agak ngebingungin gue. Bingungnya gimana? Nih gue tunjukin ya. Kalau gue naik motor cross, suspensi paling alami, natural adalah ada di siku dan juga di lutut untuk meredam semua goncengan. Nah, kalau di sini
Posisi tangan kalau di motocross memang harus begini. Tangannya memang kurang tinggi sih menurut gua. Dan kakinya gua agak bingung nge-squeeze untuk menekan dia. Handling motocross kan ada di hips dan di sini. Kalau gua pakai footstep boncengan belakang, apakah bisa? Center gravity-nya sih kayak agak tinggi sih. Jadi agak aneh. Kalau di belakang kakinya nggak bisa. Jadi kaki gua begini agak aneh. Kalau di depan gua nggak ada jepit. Untuk jepit biasanya ngejepit tanki kan kalau main. Untuk terutama untuk buat cornering. Buat cornering nggak agak agak bingung. Ya nggak tahu, namanya juga memang bukan motor cross, tapi kita akan tes saja ya. Oke, kita akan tes ride motor ini. Gue butuh helm, tadi gue hilang. Helmku. Oke, sip, thank you. Tes ride aja sekarang. Untuk berbelok motor ini oke, kita akan tes jalan. Kita akan jalannya pelan-pelan aja. Kita ngeliat apakah ADV ini mentok. Enggak sih. Kalau untuk mentoknya sih kayaknya enggak. Untuk turunan dan segala macamnya enggak. Untuk posisi berdiri handling ya masih lumayan enak sih. Untuk corneringnya aja yang agak. Oke, kita coba akan agak kencang dikit. Gue posisi ininya agak nyusahin buat gue. Nah, kita lihat nih, Mas Oyi turun dulu aja dulu. Kalau ngelintasin kayak gini, bisa tinggi kan nih? Kelihatan kan? Kira-kira enak ya? Nah, kalau anggaplah kita lagi touring nih, tiba-tiba ada jalan yang nggak enak, oke juga sih nih motor. Masih berani lah. Oke. Karena motor ini versinya adalah ABS, rem depannya aja yang ABS, belakangnya enggak. Kenapa? Rem belakangnya masih bisa ngunci, ngepot-ngepot. Nah, depannya enggak. Nggak percaya? Nih, gue tunjukin ya. Gue akan di tanah gini, motor ini nggak akan selip. Ini salah satu keunggulannya sih. Ini gue akan ngerem, langsung habisin di depan. Dia langsung sensor ABS-nya langsung kerja, bunyi tadi, deng deng deng. Jadi dia nggak langsung ngunci. Sekali lagi ya. Jadi salah satu keunggulannya adalah ABS-nya bekerja, lumayan membantu banget, apalagi yang belum terlalu pandai buat handling di jalanan tanah seperti ini. Ya, emang dibikinnya buat seperti ini sih. Kita ke sebelah sana yuk. Powernya oke lah, masih bisa selonong boy. Sekali lagi. Ya, menyenangkan untuk level motor Matic bisa bermain di lokasi yang
seperti ini. Jadi kesimpulannya buat gue pribadi, kita standarin dulu. Kesimpulan gue, motor ini memang bukan diciptakan untuk adventure off-road yang hard off-road atau bener-bener motor trail, tapi dia lights off-road, urban lights off-road. Jadi nggak jumping-jumping. Tadi gue coba untuk jumping, tapi bobot motor itu depannya berat banget, jadi terlalu nukik ke bawah. Tadi sempat beberapa kali mungkin nggak kerekam apa kamera, dan gue juga nggak berani terlalu high speed karena motor Sultan, motor Ridwan Hanif. Kalau kenapa-napa gue suruh ganti lagi. Jadi gue nggak terlalu main banget. Dan ban depannya buat di jalanan seperti ini kurang karena terlalu lebar. Seharusnya ringnya lebih kecil dan lebih tinggi, tapi it's okay lah, nggak apa-apa. Masih ngegrip enak, buat corneringnya lumayan, nggak jelek-jelek banget, dan masih bisa fun melintir gas. Dia masih bisa spinning, rem depannya ABS, rem belakangnya enggak, masih bisa main buat sedikit main sliding di belakang terus langsung gas lagi. Tadi beberapa kali enak. Overall motor ini nggak ada yang mentok, dari tadi gue nggak merasa ada mentok, bahkan tadi gue sempat boncengin kameramen, nggak mentok, sehingga motor ini cukup untuk adventure seperti ini. Light adventure pasti oke. So silakan komentar di bawah aja apakah motor ini memang worth it buat Anda atau tidak, tergantung dari kalian. Gue itu aja, dukung terus modifikasi di Indonesia. Jangan pernah buang sampah sembarangan, jauhi narkoba serta pornografi, dan jangan pernah duduk di toilet cokok. Gue Rindra Perkasa, bye-bye.